simple dan kemudian bisa dipahami. Tapi beberapa poin penting. Pertama kalau soal nikah saya sapi itu gampang dipahami dan saya kira tidak terlalu banyak masalah kan tentang nikah yang wajib, nikah yang nadab, yang kemudian yang makruh, yang mubah dan haram. Tapi di situ kalau saya lihat ada sesuatu yang memang sempat kami diskusi dan sempat kami perdebatkan dan belum ada sesuatu kesimpulan hukum. Tapi menurut saya bisa kita assess kira-kira tetap penurunan seperti apa. Gini, layak tubuh ahadukum ala khitbati akhihi kan. Ada hadis mengatakan tidak boleh seseorang melamar lamaran saudaranya sendiri, lamaran temannya atau itu. Dan itu bisa terjadi banyak gitu. Orang sudah dilamar terus datang lagi orang lain, kemudian yang kedua diterima, lalu kemudian apakah nikahnya menjadi fasid atau tidak? Kenapa demikian? Karena gini, layatub itu kan menjadi haram, itu manhiyun, dilarang. Al-aslu fin nahyi litahrim. Asal setiap larangan itu adalah haram, adalah haram. Jadi gini, setiap dilarang itu adalah pasti haram untuk dikerjakan. Larangan seorang perempuan sholat ketika dia menstruasi tidak boleh sholat. Maka tidak boleh sholat itu adalah mendapatkan pahala. Kenapa? Karena meninggalkan larangan. Lalu kemudian al-hurmah, kalaupun dia sholat itu sholatnya fasad, tidak sah gitu. Kalaupun dia puasa ketika haid, puasanya tidak sah, maka tetap harus dikoto ketika puasa. Kalau sholat jangan perlu dikoto. Tapi kalau puasa kan perlu dikoto. Nah, sekarang ini, kalau seorang yang melamar lamaran orang, apakah itu menjadi fil fasad fi nikah gitu kan? Kalau fasad fil khitbah itu pasti. Tapi khitbah kan bukan salah satu syarat nikah gitu. Nikah. Dan dia bukan rukun nikah gitu. Jadi bukan syarat, bukan rukun. Maka kemudian al-hurmah fil khitbah, al-fasad fil khitbah, la yufidul fasad fil nikah. Jadi fasadnya dalam khitbah itu tidak menimbulkan bahwa pernikahannya fasad. Yang penting ketika nikah itu syarat dan rukunnya terpenuhi. Rukun nikah itu ada calon mempelai pria, calon mempelai putri, kemudian ada akad, kemudian juga ada saksi kan. Kemudian juga ada mahar ya. Semuanya kalau sudah terpenuhi ya sudah gitu, selesai. Kenapa? Karena al-khitbah itu adalah something beyond marriage. Jadi dia sesuatu di luar pernikahan itu sendiri. Satu ya. Kemudian yang kedua, ada wasiat wajibah. Disinggung tadi baik oleh Lola maupun oleh Gufron ya, tapi Gufron nggak nerusin. Jadi gini, wasiat itu di luar ahli waris. Setiap ahli waris dia mutlak harus menerima warisannya. Tapi ada kalanya gini, seorang ayah punya anak 1, 2, 3, 4. Anak pertamanya laki-laki ini meninggal duluan dari ayahnya gitu kan. Maka kemudian ketika ayahnya meninggal, si keluarganya ini nggak dapat warisnya. Kenapa? Karena ayah yang mendapat warisnya sudah nggak ada. Padahal dia punya anak gitu. Padahal dia sendiri punya anak. Maka kemudian si kakek harus berwasiat untuk cucunya itu. Karena kalau nggak ada wasiat, maka dia akan terhalang oleh paman-pamannya. Itu namanya wasiat wajibah. Wasiat yang wajib si kakek berwasiat untuk cucunya, tapi tidak boleh la yazid min thulusil amwal. Jadi tidak boleh lebih dari sepertiga harta. Jadi kalaupun wasiat tidak boleh lebih dari sepertiga harta. Itu namanya wasiat wajibah, itu yang pasti. Dan kadang-kadang tidak terperhatikan itu. Sehingga kemudian cucunya menjadi tidak mendapatkan bagian, padahal dia juga bapaknya meninggal bukan kehendak dia gitu kan. Jadi
Jadi kena beberapa kali atau bukan musibah ya, beberapa kali ketidakberuntungan dia. Maka fikih sudah menetapkan tentang wasiat, tentang menyatakan tentang wasiat wajibah. Lalu kemudian waris, sudah wasiat, ada lagi tentang wakaf. Wakaf itu gini, ini yang belum disinggung sama sekali, saudara. Jadi wakaf itu menghentikan tasarrufnya harta. Harta itu kan tasarruf, harta itu berpindah-pindah tangan. Berpindah tangan sebuah HP yang saya pegang ini dari seorang penjual kepada saya itu melalui transaksi jual beli. Itu namanya muamalah. Saya diuntungkan karena saya punya HP, dia diuntungkan karena dia punya profit dari penjualan HP-nya itu. Tapi kalau HP ini punya ayah saya meninggal, maka mungkin diwariskan pada saya tanpa proses transaksi. Gitu. Jadi bedanya di situ. Jadi ada tasarruful amwal bidunil buyu. Jadi ada tasarruful amwal, ada pengalihan harta kekayaan seorang kepada orang lain tanpa proses transaksi jual beli. Itulah disebut dengan tadi itu ada waris, ada hibah, ada kemudian wakaf. Nah, wakaf ini pengalihan hartanya bukan kepada orang lain gitu. Kalau waris dari ayahnya dari bapaknya yang meninggal kepada anak-anaknya. Atau dari kakek kepada cucunya. Wasiat juga begitu, hibah juga begitu. Dari ayah kepada anaknya, kepada cucu dan sebagainya. Cuman hibah boleh keluar sendiri, boleh keluar dari garis keluarga. Tapi wakaf itu mengembalikan harta itu kepada yang punya mutlak, yaitu Tuhan. Harta itu dikembalikan kepada Tuhan, maka kemudian begitu diwakafkan, berhentilah tasarrufnya amwal itu. Berhentilah transaksi pengalihan harta itu dari satu subjek ke subjek. Kenapa? Karena subjek pemiliknya itu adalah Allah gitu kan. Jadi ada pemilik itu ada pemilik mutlak, ada pemilik nisbi, pemilik relatif. Pemilik itu manusia. Nah, ketika diwakafkan, maka harta itu dikembalikan kepada pemilik mutlak atau pemilik relatif gitu. Pemilik relatifnya dikembalikan kepada Allah sendiri sebagai pemilik relatifnya. Tapi kemudian dia tidak, karena sudah masuk kepada Allah, maka dia jadi pemilik mutlak. Maka dia tidak bisa bertasarruf lagi harta itu. Gitu. Disebutnya wakaf. Wakaf itu kan berhenti. Yang berhentilah tasarrufnya, jadi tidak bisa dijual. Maka harta wakaf itu tidak bisa dijual belikan. Tidak bisa dijual belikan. Ketika umpamanya ada wakaf untuk masjid, karena pembangunan jalan, nggak bisa nazir kan wakaf itu lalu kemudian dipercayakan pada sebutnya nazir. Nazir itu yang mengawasi harta itu, bukan anaknya, bukan pamannya, bukan siapa, tapi ada orang yang dipercaya untuk mengawasi harta itu. Begitu wakaf, maka wakaf itu dalam akad wakaf ada nazirnya. Siapa nazirnya? Orang ini, gitu kan? Maka sampai dia menyerahkan tugasnya kepada orang lain, si nazir itulah yang berkuasa terhadap harta itu untuk memanage harta itu sehingga tetap bermanfaat bagi kepentingan yang disampaikan dalam akad wasiat, dalam akad wakaf. Bahwa ini wakaf khairi. Wakaf khairi untuk pembangunan untuk pengembangan dan pengelolaan madrasah. Maka kemudian hasil dari harta itu ya untuk madrasah itu gitu loh, bukan untuk yang lain-lain gitu. Untuk madrasah baik untuk fisiknya maupun juga untuk infrastruktur lainnya maupun juga untuk labnya maupun untuk perpustakaan, semuanya terkait madrasah itu. Oleh itu dia tidak sah berbelanja. Oke. Jadi wakaf heri itu. Tapi kalau wakaf ahli itu memang untuk keluarga. Jadi punya saya wakafkan uang 10 miliar, tapi ini hasil dari uang investasi ini, lalu kemudian untuk membelanjai beasiswa seluruh anak-anak keturunan saya sampai ke cucu-cucu saya gitu kan, ke bawah, tidak ada ke samping. Kalau ke samping hanya satu baris namanya gitu. Tapi dikatakan oleh si wakifnya, maka kemudian si nazir ini mengurusi harta itu untuk supaya belanjanya sesuai dengan yang disampaikan dalam akad wakaf tadi. Itulah nazir. Nah, nazir ini ketika ada ternyata wakafnya berbentuk aset, berbentuk lahan dan berbentuk bangunan atau masjid. Nah, ketika kena pembangunan jalan, tidak boleh nazir menjual kepada
project kepada apa? Kepada project. Tidak boleh menghargakan uang itu ke project. Di project itu harus merelokasi lahan tersebut di mana dan gedung bangunan yang ada seperti itu. Relokasi dia karena dia tidak boleh bertasarruf, tidak boleh bertasarruf harta. Karena kalau dijadiin uang, dia akan beli lagi yang lain, pasti yang dibeli tidak sama nilainya dengan yang direlokasi. Kalau direlokasi, pasti minimal yang ada di situ bisa terpenuhi kembali di tempat yang kedua. Itulah tentang wakaf. Jadi wakaf itu menghentikan transaksi atau menghentikan tasarruful amwal dari min syakhsin ila syakhsin ila asfasin. Jadi intihau tasarrufil amwal min syakhsin ila asfas. Jadi menghentikan sebuah karena kembali kepada Allah, tapi kemudian harta itu dikelola oleh nazirnya. Nazir itu yang mengawasi harta itu yang memang ditunjuk dalam akad wasiatnya. Tuh kira-kira tambahan-tambahan dari saya. Kalau hibah ya pemberian yang atas kasih sayang, gitu kan. Kalau hibah itu sesuai dengan perasaan dari yang akan kepada wahibnya, gitu kan. Wahibnya dia merasa ini anak ini perlu saya kasih sekian, dikasih aja gitu. Tidak boleh yang lain iri, karena dia yang punya harta. Pokoknya ayahnya ngasih kepada anak yang kedua dari 3 anaknya, yang 1 dan 3 nggak dikasih, ya tidak boleh yang 1, 3 kemudian marah-marah karena dia memang merasa bahwa anak yang keduanya belum mendapatkan apa yang dia inginkan, lalu kemudian diberikan harta yang berbeda dari yang lain karena otoritas harta itu masih ada pada orang tuanya. Tapi kalau sudah menjadi harta waris, itu sistem aturan hukum yang mengatur. Tapi kalau masih orang tuanya masih ada, dia boleh melakukan apapun tentang hartanya, itu haknya dia. Tapi biasanya orang tua kalau memang dia tidak fair, dia akan dikritik oleh anak-anaknya lain. Biasanya begitu. Jelas ya, saya kira taman saya itu. Itulah evaluasi ya. Jadi bedanya, seperti tadi Gufron katakan, jadi ada tasarruful amwal bidun iwad. Kalau muamalah kan tasarruful amwal bil iwad. Muamalah itu tasarruful amwal bil iwad. Jadi ada penggantian dan dia mendapatkan margin gitu, mendapatkan rubah kan. Tapi kalau evaluasi itu tasarruful amwal bil iwad bila rubah gitu. Jadi tidak ada keuntungan. Karena memang itu di antara keluarga dan itu semua dalam rangka membangun kekuatan keluarga. Maka sebutnya dalam konteks kekerabatan. Tetapi sebenarnya nggak ada yang sedikit pun yang bahas tentang nafkah, nggak ada tentang nafkah di situ dalam buku saya. Nggak ada tentang nafkah dalam buku saya. Nafkah itu nafkah zauja ala zauj. Jadi nafkah suami, kewajiban suami untuk istrinya gitu kan. Itu biasanya saya juga kalau tidak salah saya pernah nulis itu juga, tapi saya nggak tahu di buku ini atau di buku yang lain. Hadanah itu adalah kewajiban untuk mengurusi anak ketika terjadi perceraian antara suami dan istri, ketika anak masih di bawah usia balik. Itu siapa yang berkewajiban dan bagaimana kewajiban suami dan bagaimana sebuah kewajiban itu disebut dengan hadanah. Jadi fikih Islam itu mengatur sampai ke wilayah keluarga. Semua tentang semuanya. Kalau memang itu kita ikuti aturan-aturan hukum Islam itu, ya insya Allah keluarganya akan menjadi keluarga yang maslahah. Masalah itulah ada sakinahnya, ada mawadahnya, ada rahmah. Kira itu yang dari Taman Desa dari mungkin ya. Cukup atau kita tanya jawab dulu ya? Ya, tanya jawab mungkin ada yang mau bertanya, silahkan. Izin Prof. Ya silakan. Pertanyaannya gini, ini masalah pernikahan. Ya. Ketika seorang perempuan hamil di luar nikah, terus yang menghamilinya itu mati, tidak sempat nikah dengan perempuan itu. Nah, terus datang seorang laki-laki lain menikah dengan perempuan yang hamil tadi. Nah, terus lahir di kandungan itu anak perempuan. Apakah bapak yang kedua ini bisa mewakili nikahnya anak perempuan nanti, Prof? Gitu. Ya. Baik, terima kasih. Ini
dibahas agak panjang lebar oleh Mahmud Shaltut ya tentang itu ya. Jadi persoalannya gini, kalaupun pertama dulu, kalaupun ini hukum fikih ini menjadi hukum positif, kan? Positif, maka sebenarnya ibunya itu ada peluang hidup atau peluang tidak hidup, kan itu kan? Karena jaldumia warna fisana itu kan mungkin hidup, tapi kalau as-saib dia pasti meninggal karena hukumnya hukuman mati kan. Jadi kalau orang melakukan hubungan seks di luar nikah itu kan kalau di as-saib itu hukumannya hukuman mati. Ada jam hatal batsa, jadi meninggal dilempar sampai meninggal. Tapi itu kalau fikih ya, kalau fikih yang dipakai untuk menjadi hukum Islam di kita kan sekarang adalah pakai hukumannya hukuman ta'zir namanya. Yaitu bahkan untuk soal itu baru kalau ada rap, kalau ada apa tuh pemerkosaan. Kalau tidak ada pemerkosaan kadang-kadang hukumnya belum sampai. Kalau masih ada hukum ada tentang hukum pornografi, pornoaksi, tapi belum sampai pada hukum sampai kepada orang yang melakukan hubungan seks di luar nikah itu, lalu kemudian ada hukum, ada aplikasi hukum. Tapi bagi kita seorang muslim kan bahwa itulah perbuatan yang sangat dosa besar, sangat besar kan. Alhamdulillah menjalik. Jadi kemudian kalau saya dalam buku saya itu bahwa korbatul zina itu juga sudah merupakan sebuah perbuatan dosa, gitu, perbuatan besar. Korbatul zina itu apa? Khulwah. Maka kemudian saya katakan kalau ada kelas di PA itu hanya satu orang, dan kebetulan itu kelas itu hanya perempuan, maka tidak boleh ada dosen laki-laki di situ. Karena dia itu khulwah, itu berdua laki-laki dan perempuan di tempat yang sepi. Gitu. Karena itulah perbuatan dosa. Baik. Dan gini, pembahasan tadi akhirnya menerima bersatu itu dikatakan bahwa kalau anaknya itu lahir setelah 6 bulan pernikahan, maka anak itu sah menjadi anak bapak yang kedua. Bukan bapak biologis, tapi bapak hukumnya, bapak legalnya, bukan bapak biologisnya. Pasti benihnya dari benih laki-laki yang pertama, tapi yang meninggalkan dia. Tapi kemudian menikahi dengan orang laki-laki kedua, maka bapak laki-laki kedua itu menjadi bapak legal bagi anak itu ketika lahirnya itu dia di atas 6 bulan ke atas. Menurut kenapa hasil surveinya Imam Syafi'i dan para ulama zaman itu dikatakan bahwa orang ngandung 6 bulan lahir itu ada kemungkinan hidup. Jadi kemungkinan anak lahir hidup itu di usia berapa sebenarnya? 6 bulan. 6 bulan itu dikatakan sebagai batas paling muda anak itu lahir. Dan bapak legalnya adalah bapak yang menikahi yang kedua. Maka bapak legalnya itu bisa menjadi wali nikah. Dan bapak legalnya itu menjadi yuris amwalah. Jadi dia mewariskan hartanya pada anak yang dikandung oleh istrinya. Kenapa demikian? Karena bagi Imam Syafi'i, an-nikah itu wal-aqdu, an-nikah itulah bermakna akad. Tapi bagi Abu Hanifah, an-nikah wal-watu. Nikah itulah watu, hubungan seks gitu. Hubungan seks gitu kan. Karena nikah dikatakan hubungan seks, maka anak itu menjadi walaupun ada bapak yang kedua, tetap anak dari bapak yang pertama yang membuahi dia. Maka bapak yang kedua tidak sah menjadi wali nikahnya. Makanya kemudian jika ada kasus seperti ini, tolong segera diselesaikan di KUA, di Pengadilan Agama bahwa anak ini bahwa bapak hukumnya adalah ini, gitu. Bapak legalnya adalah ini. Lalu kemudian problem bagi Abu Hanifah itu adalah nikah wal watu jika dia tidak menikahi. Padahal dia adalah bapak biologis dan bapak hukumnya, tapi dia tidak menikahi, itu maka kemudian tidak bisa diimplementasi. Problem ketika orang berdebat itu di pengadilan kemudian tidak selesai. Kenapa? Karena memang dia memang tidak menikahi perempuan itu, tapi anak itu memang betul-betul benih dia. Maka sekarang dalam konteks ini di Indonesia Undang-Undang Perkawinan Indonesia menggunakan pendapatnya Imam Syafi'i. Itu lebih jelas, lebih bisa dipegang. Karena kalau nikah wal watu, masa orang lain yang tidak pernah jadi istrinya, tidak pernah jadi suaminya, tiba-tiba jadi wali nikah kan
menjadi aneh. Walaupun itulah betul-betul penelitian harus dibuktikan secara DNA dan sebagainya. Agak panjang ruwet. Maka kalau Imam Syafi'i jelas lebih mudah dipahami dan lebih gampang diimplementasi secara hukum. Jelas ya akhir ya? Ya, terima kasih banyak, Prof. Clear ya? Oke. Ya. Ada lagi? Silahkan. Yang lain yang ada bertanya. Ya, silakan udah. Hamil di luar nikah anaknya itu. Ini kalau nggak salah anaknya. Suaranya kurang. Suaranya kurang, nggak tahu. Kesel juga nggak begitu jelas Pak. Yang Videonya ditutup dulu aja. Video ditutup. Kalau tadi kan akhir itu tentang anak yang hamil di luar nikah, Bro. ya. Kalau anak yang bukan anak kandung gimana, Bro? Mohon maaf, anak pungut gitu, Bro. Oh, anak angkat. Oke. Ya, anak angkat atau anak yang adopsi gitu, Bro. Anak adopsi kan. Anak adopsi wali nikahnya adalah dari bapak kandungnya. Karena adopsi itu tidak mengubah posisi hukum anak. Anak adopsi itu hanya mengubah operating atau pengelolaan anak itu dari besar dari kecil sampai besar itu punya dia. Tapi kalau anak-anak itu adalah anak perempuan, lalu dia teridentifikasi siapa ayah kandungnya dan siapa ibu kandungnya, maka kemudian ayah wali nikahnya adalah ayah kandungnya. Tapi problem kalau tidak diketahui. Kayak anak sahabat yang sekarang di artis itu yang diketemukan di WC-nya Masjid Fatullah itu kan sekarang udah besar anaknya, udah cantik lagi. Dan ketika diketahui siapa ayah kandung dan ibu kandungnya kan itu dikembalikan ke hakim. Nanti yang jadi wali hakim. Jadi siapa tuh yang saya juga gak begitu kenal artis yang ngambil itu dan Vina Melinda bukan kalau nggak salah. Ya Vina Melinda. Betul, Vina Melinda itu. Saya udah ketakutan, waduh, ini DPR udah kesini, jangan-jangan nanti kita dihantam UIN Jakarta. Itu padahal itu kan masjid pelintasan, ya orang lewat mungkin dari Bogor, dari mana kan kita yang pasti identifikasi tidak ketemu. Kalau anak masuk UIN sih enggak sih, tapi paling orang lain. Nah, dari situ, nah itu kalau Vina Melinda anaknya itu karena tidak teridentifikasi siapa walinya, maka dikembalikan ke hakim. Hakim itu di KUA. PPN petugas pencatat nikah, namanya PPN petugas pencatat nikah. Dia akan mewalii anak itu. Jadi bukan suaminya Vina juga sekarang nggak suami ya. Dia widow juga ya. Iya, udah lama. Nah, itu saya kira-kira gitu. Jadi kalau anak adopsi itu tidak merubah posisi wali nikah, dia hanya merubah posisi wali untuk developing, managing, kemudian ya educating. Jadi soal pendidikan mereka tidak tanggung jawab, tapi kemudian soal wali hukum nikah. Maka kemudian anak adopsi ini juga tidak mendapat harta waris dari ibu adopsinya. Maka dia akan dapat dengan wasiat atau hibah. Maka biasanya sebelum meninggal mereka ngasih wasiat untuk kepada anak adopsinya itu. Tapi harus dibicarakan dengan anak kandungnya sih, kalau nanti anak kandungnya dia protes dan sebagainya supaya lebih fair kan itu. Oke, clear ya Fitri ya. Jelas ya. Terima kasih, jelas, Bro. Ada lagi. Prof, izin tanya, Prof. Silakan, Ulin. Kalau ada orang nikah tapi dia nggak bisa punya anak bagaimana? Atau Ya. child free? Ya. Kalau ada orang menikah tapi dia tidak menginginkan anak, tidak ingin punya anak, itu bagaimana? Oh, tidak ingin Atau punya, child free itu? tidak ingin punya anak ya. Apa namanya istilah sekarang? Child free. Apa ya? Self free. Child. Oh, child free. Oh, child free. Ini gejala sosial nih. Saya dengar itu. Saya dengar itu child free itu. Ini kan untuk status. Allah, astagfirullah. Ada aja anak-anak profesional, anak-anak milenial katanya. Jadi
dia perlu sih nikah untuk status gitu ya. Jadi bahwa dia memang punya suami, punya istri, tapi kemudian dia ya suami istri itu just for status gitu, tidak secara real dia bersuami istri gitu. Tidak artinya bukan perilaku ya, tapi aktivitas hariannya bukan aktivitas suami istri gitu. Hanya untuk status saja. Atau mungkin tadi yang saudara ulang itu dia tetap suami istri tapi child free, kemudian dia melakukan kontrasepsi selama-lamanya gitu kan. Tapi itu kemudian melawan kodrat manusia. Karena reproduksi itu menjadi sangat penting. Kenapa? Karena itu keberlangsungan umat manusia di dunia gitu kan. Walaupun memang tidak boleh bagusnya sih tidak boleh banyak-banyak gitu kan, tidak boleh banyak. Tapi Rasulullah juga memotivasi untuk banyak-banyak gitu. Jadi agak susah kalau menjelaskannya. Kalau ini kan Rasulullah mengatakan tanakahu, tanasalu, kemudian tazawaju, tawalladu. Fa'inubahai bikumulum, bikumulum, yaumul qiyamah. Saya bangga banyak umat saya di hari kiamat. Sehingga kemudian orang berlomba-lomba punya anak agak banyak gitu. Walaupun memang kalau banyak-banyak itu ya syukur kalau semuanya tersekolahkan dengan baik, tapi kalau ada sebagian yang tidak mendapatkan pendidikan yang baik kan akan menjadi generasi yang lemah dan fase dan banyak kesulitan. Karena pasti kalau ada banyak-banyak ada yang tidak keurus. Walaupun saya nggak tahu kenapa saya bersaudara 8, tapi 8-8-nya bisa sekolah gitu, sehingga kemudian bisa hidup semuanya, bisa berkembang semua hidup berkembang ya. Ya dengan caranya bagaimana mereka bisa sekolah. Tapi tidak semua orang bisa sukses seperti itu. Makanya kemudian ada ayat yang mengatakan wal yakhunajana latarakum khalafihim diratan diafan khafu alaihim falyattaqullahu wa yaqulu qawlan sadida, dipahami oleh ulama modern hari ini di Indonesia untuk coba membatasi. Jadi tanzimun nasal, bukan inqita'un nasli, tapi tanzimun nasal, mengelola keturunan. Kalau keturunan itu nikah tadi kita coba timbang-timbang di usia 17, 18, 19 kah, atau usia 21, 22, 23, 24, 25 gitu kan. Kalau nikah di usia 25, saudara usia mungkin 23 selesai, kerja dulu 24, 25, lalu kemudian yang laki-lakinya mungkin 26, 27 kan itu kan. Maka kemudian mereka punya kesempatan bereproduksi kan cuma 10 tahun. 10 tahun berarti kan punya sempat punya anak 3, kira-kira 3 atau 4 paling banyak. Itu udah cukup baik gitu. Karena usia 35 ke atas biasanya sudah usia risiko orang berkehamilan. Kira-kira begitu. Tuh, ya. Jadi kodratnya memang Allah mengatakan berumah tangga itu untuk supaya punya anak. Gitu. Nah, child free ini adalah melawan kodrat. Apakah melawan kodrat itu melawan hukum? Sampai hari ini tidak mengatakan bahwa wajib kita punya anak. Jadi kelihatannya begitu. Jadi kalau child free itu tidak berarti dia melawan hukum, karena yang selalu diindikator dengan pahala dan dosa itu kan hukum. Kadang kalau akhlak itu tidak gitu. Maka Saltut nggak mau bikin akhlak, akidah wa syariah gitu kan. Ini kalau pakai pendapatnya Saltut, dia child free itu menyalahi syariah gitu. Kalau menyalahi syariah dia punya dosa. Tapi Ghazali tidak, karena dia bagi Ghazali ada akhlak. Akhlak itu indikatornya hanya berbuat baik dan berbuat akhlak buruk dan akhlak baik. Gitu. Akhlak baik itu berpahala atau tidak, akhlak buruk berdosa atau tidak, itu tidak terjelaskan dalam definisinya. Mahwal akhlak al-madhumah wa mahwal akhlak al-mahmudah, tidak ada definisinya. Makanya kemudian akhlak itu, saya sendiri sebenarnya tidak terlalu tertarik membahas tentang akhlak, tapi itu sudah ada gitu. Lebih baik masukkan ke syariah semua kayak Saltut, jelas indikatornya. Maka kalau pakai pendekatan syariah Saltut itu child free itu dosa. Kalau pada Saltut ya, tapi belum ada orang fatwakan itu. Ulin ya. Jadi
Tapi kalau menurut saya gini, ada kan negara-negara Eropa sudah mulai defisit, meninggal 10, lahir 7 atau 8, kan mereka risau dengan masa depannya. Maka untuk penduduknya mereka apa? Terbuka dirinya untuk migran. Maka Eropa bermigran tuh, menunggu migrasi dari orang selatan, dari Afrika Utara pada bermigrasi ke Eropa. Karena apa? Karena di Eropa sudah kurang orang. Orang Eropa itu tadi child free itu jadi ya berkeluarga, seks tapi dia nggak punya anak gitu. Kayak di Asia itu kayak Singapura sekarang itu juga dia tidak, ya mungkin dia seksnya ada, keluarganya ada, tapi dia nggak mau pengen punya anak karena anak itu kan mungkin bagi mereka pikirannya ya problem dan sebagainya, padahal ya nikmati aja kan punya anak itu, nikmat dan sebagainya. Saya juga sekarang ya anak sudah gede-gede, paling ya cucu yang bisa dinikmati kan. Kalau ada cucu udah saya keluar di rumah, dia walaupun sedang Zoom begini ada cucu, ya udah berhenti dulu Zoom saya kan. Nah, jadi ada kenikmatan psikologis bahwa itu naluri manusia memang sudah seperti itu, dia akan cinta kepada keturunan-keturunannya termasuk pada cucu-cucunya gitu kan. Jadi kalau pendekatan satu pasti disalahkan. Tapi kalau pendekatan yang fikih, sistematik fikih sampai ke Al-Ghazali itu akhlak, karena self-free itu kan domainnya domain akhlak, maka domain akhlak itu adalah hanya mazmumah atau mahmudah, dan itu pasti mazmumah. Mahyal mazmumah nggak ada definisinya. Kemudian apakah dosa atau tidak nggak ada definisi. Makanya kalau menurut saya kita berbuat yang terbaik lah supaya mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita. Karena itu sekarang banyak tuh terus di Indonesia. Tapi mudah-mudahan sih tidak terjadi. Nanti kita akan lihat tahun 2020 hasil sensusnya. Kalau 2010 Indonesia masih birth rate-nya masih 2,6. Mortality rate di 0,6. Jadi masih surplus 2% per tahun. Jadi sekitar 6.300.000 itu per tahun bayi lahir hidup dan akan bertambah penduduk di Indonesia setiap tahun sekitar itu. Gitu. Setelah dikurangi yang meninggal. Dan meninggalnya yang kurang yang COVID kan nggak signifikan di Indonesia untuk mengurangi penduduk ya, walaupun banyak tapi untuk mengurangi penduduk tidak signifikan. Jadi harus maka kemudian ya problem di kita ketika Indonesia nanti akan menggunakan 4.0 dan sebagainya. Karena kalau Eropa mereka itu karena Eropa ada kurang orang, maka banyak teknologi dipakai. Ulin jelas Ulin ya. Jelas Prof, terima kasih Prof. Ya, kasih. Ada lagi? Tinggal 5 menit, 7 menit ini ya. Ya, Prof. Ini mau nanya untuk yang pertemuan berikutnya, Prof, kan aspek politik dan kelembagaan dalam Islam itu book report kalau di RPS. Itu dari, iya. Kalau dari buku Prof. Dede ini ada di ruang lingkup Pranata Sosial, salah satunya itu ada bidang politik dan pemerintahan. Tapi itu cuma 2 halaman lebih sedikit. Tapi kalau Pranata coba dicari buku tentang politik Islam itu kalau ada ya. Atau nanti saya coba di rumah saya udah nggak ada buku jadi susah juga ini. Terlalu cepat istri saya mengatakan lah kita pensiun aja kata. Jadi bukunya dikasih ke perpustakaan semua. Udah mau pensiun saya udah capek, tapi istri saya semangat lagi, kemudian saya juga masih ada aktivitas. Saya pikir selesai semuanya itu finish everything gitu, tapi ternyata sehat nih, masih bisa bertahan 1-2 minggu bertahan. Nah, itu buku dari perpustakaan. Cobain kalau punya 1-2 hari ada buku politik Islam yang kira-kira menarik ya. Tapi yang bisa menjelaskan politik, karena kalau di politik di situ kan itu bicara tentang siasah di fikih, bukan siasah dalam pengertian politik gitu. Jadi ada fikih siasah, yang fikih siasah itu kemudian diterjemahkan di UIN itu jadi tata hukum tata negara, kan agak lain itu. Ketika di dirosanya fikih siasah dari mulai Pak Harun itu fikih siasah, tapi begitu diinstitusionalisasi di sini menjadi hukum tata negara.
Karena kita bukan jurusan ilmu politik, jadi not a political sciences gitu. Kalau ini ada waktu nanti buku carikan satu dua buku supaya mereka bisa nggak 1-2 hari ini. Nanti saya cek dulu, Prof. Kalau nggak ketemu sampai besok berarti kita bikinkan PPT. Ya. Diganti dengan perkuliahan dari ini dan dari saya. Saya rasa perkuliahan aja, Prof. Ini mereka book report udah beberapa kali kayaknya. Saya lihat tuh. Udah capek ya. Iya, Saya lihat. benar, Bu. Saya melihat mimiknya teman-teman ini udah Masya Allah galau Ibu, gitu. pengerti amat Ibu. Aduh, galau banget Bu, Waktu Masya Allah. dibilang book report langsung begini semua. Itu namanya pedagogiknya seorang ibu tuh sangat bermain gitu kan. Bermain, Iya, iya. psychologicalnya bermain. Anak-anak udah boring, udah bosan, ya udah. Kita lecture aja deh kalau gitu. Kita lecture aja ya. Ya, berarti perkuliahan dari dosen gitu ya, Prof? Dosen ya nanti. Ya, oke. Nanti saya Oke, Bu, siap. Alhamdulillah. siapkan PPT, nanti juga siapkan PPT. Mudah-mudahan dua-duanya menyatu gitu kan. Tapi dalam ini untuk hari Jumat ya. Iya, Prof, hari Jumat kemarin. Saya sampai Kamis masih full schedule. Ini aja disiapin ya. Saya tentatively aja. Ya. Siapkan tentang politik itu. Nanti tentatively saya siapkan. Tentatively ya, karena saya sampai Kamis masih full schedule ya. Untuk kegiatan-kegiatan saya macam-macam, ada nguji 2 kali minggu ini. Kuliah 1 kali. Waduh, masih banyak. Tapi nggak apa, biar tidak ingat tua gitu, jadi terus kegiatan terus. Baik, saya kira gitu dari saya. Ya, Prof. Kalau di saya udah asar ini, Prof. Oh, dasar ya. Ya. Baik, kalau gitu di closing aja. Terima kasih kepada semuanya. Iya. Cukup ya, pertanyaan saya jawab sudah selesai dan kita ada berakhir jam 3. Saya juga dibuka udah asar tadi, udah azan. Saya juga akan masuk di kelasnya S3 hari ini di jam 15.30, bentar lagi siap-siap. Saya kira gitu dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.